Teman-teman, isu untuk memakzulkan Pak Prabowo ya setelah Lebaran dibungkam habis oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo dengan cara-caranya mengunci lawan-lawan politiknya. Saya pikir ini cukup ciamik ya. Kita bahas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ke Rusen 98 Channel. Jadi teman-teman, kemarin ini kan memang sudah bergulir ya isu-isu mengenai akan adanya demonstrasi besar-besaran ya yang dilakukan oleh lawan-lawannya Pak Prabowo Gibran. Ya, kita juga tahu dalam minggu-minggu kemarin ada beberapa pertemuan-pertemuan rahasia yang dilakukan oleh Purnawirawan Jenderal ya dan kelompok-kelompok yang sebenarnya ya kita tahu ya kelompok-kelompok yang tidak dianggap mungkin sama Pak Prabowo sehingga dia melakukan aktivitas-aktivitas mencari perhatian doang, tahu nggak, sama Pak Prabowo sebenarnya. Ya mereka itu kita tahu siapa aja. Ya di barisan dia mereka di bawah payung Yusuf Kala, ya kan? Dan itu terus melakukan gerakan-gerakan, rapat-rapat yang dia katakan itu rapat rahasia, padahal ya dari channel-channelnya dia, ya dari akun-akunnya dia di kelompok-kelompoknya dia sendiri justru membuat konten-konten yang katanya rahasia. Ya kebacalah, ya. Kalau saya pikir itu bukannya suatu perlawanan, tetapi memang cari perhatian supaya mendapatkan tempat di hati Pak Prabowo dan mendapatkan tentu saja jabatan atau apapun ya. Ya, jadi ini saya salut sama Pak Prabowo apa yang dilakukannya. Jadi ada beberapa poin yang akan saya bahas bagaimana caranya Pak Prabowo ya mengkunci lawan-lawannya sehingga saya yakin setelah Lebaran gerakan itu tidak ada. Ya, tetapi ya jika ada itu tidak sedahsyat apa yang kemarin mereka wacanakan, mereka narasikan. Ya, saya pikir ya tidak ada apa-apanya, gitu ya. Tetapi saya katakan di sini ya, itu akan kembali membesar, itu akan kembali terjadi. Ya, seperti Agustus kemarin, apabila Pak Prabowo tidak melakukan hal-hal nanti yang saya katakan di akhir video ini. Ya, oke ya. Jadi, bagaimana Pak Prabowo melakukan kuncian, jurus kuncian terhadap lawan-lawan politiknya? Ya, saya lihat yang pertama ya, ketika sudah mengkerucut ya mengenai BOP ya, keikutsertaan kita BOP semua turun, Anies Baswedan ikut bersuara, kemudian Yusuf Kala, kemudian dari kelompok-kelompok ya kanan fundamentalis yang terus memobilisasi dirinya, kelompoknya ya, yang memulai melakukan gerakan-gerakan di bawah ya, itu Pak Prabowo sudah mulai membuat mereka tidak bisa bergerak. Yang pertama yang saya lihat adalah ketika Pak Prabowo segera melakukan siaga 1 ya, TNI melakukan ya pengumuman siaga 1. Itu pertama yang dilakukan Pak Prabowo ya, dengan memang argumentasinya adalah siaga 1 dilakukan karena adanya konflik ya geopolitik atau konflik global yang terjadi ya, perang antara Iran dengan Israel. Tapi Pak Prabowo melakukan kuncian 1 ya, melakukan siaga 1 TNI. Itu bukan cuma masalah itu, tapi pasti karena adanya gerakan-gerakan yang akan membuat ya kepemimpinan Pak Prabowo Gibran akan sulit nantinya gitu ya. Ya itu 1. Tapi memang bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Pak Prabowo melakukan itu untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya. Itu poin 1 ketika dibuat siaga 1. Nah, setelah melakukan siaga 1, ya,
Pak Prabowo melakukan pertemuan, ini yang kedua, pertemuan dengan Pak Jokowi. Ini tidak diliput media, ini hanya orang-orang yang tahu-tahu aja lah. Ya, ya. Pak Jokowi datang tanpa liputan media, ketemu di satu tempat dan membahas strateginya seperti apa. Tapi jangan lupa teman-teman, sebelum pertemuan tersebut, Pak Jokowi sudah melakukan action, ya. Melakukan action apa? Memecah isu-isu yang sudah mengkerucut tersebut dengan kasus Rismon. Ya. Dengan Rismon dihajarlah, isu pecah semua. Ya, kita tahu netizen Indonesia itu lebih senang yang viral-viral, sehingga yang tadinya viralnya itu bagaimana perlawanan lawan-lawan itu menggunakan alat, ya, masalah BOP dan MBG maupun KDMP, ya, itu terpecah gitu ya. Nah, setelah itu Pak Prabowo dengan Pak Jokowi melakukan pertemuan tanpa media. Oke ya, itu poin kedua. Dan poin ketiga adalah ketika Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Megawati. Ini kuncian yang luar biasa. Nah, selain itu memang ini adalah bulan Ramadan, ya. Ini sangat sejuk ya pertemuan tersebut, ya, ditutup akhir Ramadan ini dengan pertemuan mereka berdua. Artinya apa? Kalau PDIP sudah kepegang oleh Pak Prabowo, ya, dari hati ke hati, kita lihat ke depan, ya, ini tinggal segelintir orang. Kan yang bahaya segelintir orang tersebut, ya, kelompok-kelompok Islam fundamentalis, kelompok-kelompok yang mereka kalah ya 24%, itu kalau bergabung dengan 16%. Ini 16% ini jangan dianggap enteng. PDIP dalam sejarahnya ketika dia jadi oposisi itu luar biasa kerasnya. Ingat lagi pada zaman SBY, wow, bisa chaos ya, dan loyalis para grassroots ya di PDIP juga cukup kuat gitu. Nah, Pak Prabowo sudah mengundang Ibu Megawati dan mereka melakukan pertemuan, dan ini adalah kuncian yang ketiga yang saya pikir sangat luar biasa. Kemudian kuncian keempat, Pak Prabowo mengundang ya para bos-bos media yang memiliki pengaruh yang kuat di media sosial maupun di TV mainstream, ya. Di situ ada Najwa Shihab, ada Mardi Guowik dan lain-lain berkumpul, dan diskusinya yang pinternya adalah ini disiarkan kemana-mana, ya, disiarkan kemana-mana seakan-akan menjawab keresahan semua pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Nah, kalau Pak Prabowo sudah menjawab, ya, terus lawan-lawan pasti kena kunci, bingung. Memang sudah dijawab. Kalau kita melakukan sesuatu bisa dianggap separatis dong, dianggap makar, dianggap ya pelanggaran hukum. Benar nggak? Karena Pak Prabowo sudah menjawab, ya. Karena Pak Prabowo sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang selama ini ya menggantung, yang memang itu yang membuat kristalisasi ya untuk mereka lakukan, lawan-lawan lakukan, memukul secara pukulan politik melalui tema-tema itu, ya enggak, termasuk penyiraman terhadap Sekjen Kontras ya, Andre Yunus, itu dijawab semua dengan clear gitu ya. Artinya saya menganggap ya dengan poin-poin tersebut yang saya katakan tadi itu sudah mengunci. Dan saya pikir Indonesia akan aman setelah Lebaran ini. Ya, kan siaga 1 belum ditarik toh, belum masuk ke siaga 2, statusnya tetap siaga 1. Ya, tetapi kembali saya ingatkan kepada tim Pak Prabowo, ya, kalau Pak Prabowo tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan di grassroots, ya, tetap ini akan menjadi sebuah bola salju pelan-pelan membesar dan akan terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Ya, saya cuma mau mengatakan nama Pak Prabowo. Pak Prabowo segeralah evaluasi yang namanya MBG. Ya, masalah fafi pendaftaran, masalah ya
kerjasama di lapangan orang-orang BGN atau SPPG yang tidak benar, memberikan makanan yang tidak sesuai, yang dianggap masyarakat adalah korupsi, itu harus diberantas, dibikin mekanisme yang baik sehingga tidak terjadi rasa iri di masyarakat, tidak merasa masyarakat itu uang kita yang diambil gitu. Itu memang benar-benar dijalankan sesuai kaidahnya, sesuai tujuannya, maka itu akan terbenam sendiri. Terus yang kedua mengenai KDMP, ya ini yang di masyarakat yang agak benci karena memang informasi yang dibesarkan juga ya oleh lawan-lawan politik mengenai apa. Ini juga kita juga nggak salahkan orang mengenai ya, pembangunan gerai-gerai KDMP yang diduga itu di markup tinggi ya, karena saya tahu banget itu cukup dengan 650 sampai 800 juta itu sudah bisa dibangun, tetapi kan anggarannya 1,6 miliar. Nah, ini masyarakat bertanya-tanya, dan yang lucunya ya udah jadi rahasia umum dan rahasia terbuka bahwa pihak Agrinas dan notabene itu adalah anggota-anggota TNI itu banyak yang bermain ya, dari angka 1,6 itu turun ke lapangan cuma 800-700 juta ya, 600 sampai 700 juta itu yang dimakan ya, dan itu berbaju hijau ya. Kita buka aja gitu, itu tolong dibereskan Pak Prabowo, karena kalau itu tidak dibereskan Pak Prabowo, itu membuat masyarakat iri, masyarakat benci ya, karena kita kan wajar lah benci karena itu adalah uang-uang kita, itu uang masyarakat, uang pajak yang dimainkan oleh mereka. Kemudian yang mengenai mobil ya, mobil dari India, itu beresin lah. Kalau itu dibereskan, saya pikir ya Pak Prabowo masuk tahun kedua itu ya 1 tahun ke 6 bulan ke atas ini akan jalannya baik. Gitu ya menurut saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.